Sebuah museum di kota Surakarta menyimpan berbagai peninggalan menarik, mulai dari masa Hindu-Buddha hingga Mataram Islam. Menyimpan beragam koleksi yang memamerkan di bidang budaya, transportasi, dan perkembangan Islam di tanah Jawa, serta sejarah politik kerajaan di tanah Jawa. Dan bangunan ini pertama kali didirikan oleh Pakubuwono II pada tahun yang sama ketika pemberontakan Jacobite di Inggris dilancarkan oleh Charles Edward Stuart untuk mengambil kembali tahta Britania Raya, namun berakhir pada kekalahan mereka yang memperkuat hegemoni dinasti Hanover atas Britania Raya. Di tengah reruntuhan kejayaan Mataram Islam, ketika istana dipenuhi dengan bayang-bayang pengkhianatan dan aroma busuk ambisi, bangkitlah Pangeran Mangkubumi, sang singa dari selatan, yang mengangkat senjata melawan saudaranya sendiri, Pakubuwono II, karena menolak tunduk dengan dominasi licik oleh VOC Belanda. Perang berkecamuk di tanah Jawa, desa-desa terbakar dan darah mengalir di antara ladang padi. Namun tak selamanya perang dapat menyelesaikan dendam, dan di tanggal 13 Februari pada tahun 1755 di sebuah desa bernama Giyanti Karanganyar, sejarah ditulis dengan tinta emas di atas kertas. Sebuah perjanjian yang dimeterai antara VOC Belanda dan Kasunanan Surakarta dan Pangeran Mangkubumi yang kini telah diangkat menjadi Sultan Hamengkubuwono I. Lahirlah Kesultanan Yogyakarta sebagai pecahan dari Mataram Islam yang lama. Maka terbelahlah bumi Mataram menjadi dua bagian, Surakarta di utara, Yogyakarta di selatan. Dua saudara yang tak lagi sekandung, yang berdiri saling membelakangi, masing-masing mengusung legitimasi, warisan, dan harga diri. Perpecahan yang tak hanya membelah wilayah, tapi juga menanam benih konflik yang panjang bagi tanah Jawa. Dan mari kita langsung ke salah satu pecahannya, yaitu Kasunanan Surakarta. Kali ini saya Deum bersama rekan saya Jati dan Pandu tiba di Museum Keraton. Agak ramai mengingat kami datang di siang hari pada tanggal merah. Kami membeli tiket dan masuk. Saat kami masuk, langsung diarahkan ke sisi kanan museum. Desain autentik keraton masih dipertahankan dari terakhir kali dipugar pada 2003 di masa pemerintahan Pakubuwono ke-12. Pada bagian kanan tersebut ada beberapa tulisan penting di atas batu marmer, seperti maklumat Surakarta sebagai daerah istimewa pada 1 September 1945 oleh Pakubuwono ke-12. Maklumat ini menyatakan Surakarta Hadiningrat sebagai daerah istimewa bagian dari negara Republik Indonesia, dan pada maklumat itu kekuasaan kota dari tangan Sunan, pada waktu itu Pakubuwono ke-12, kembali lagi ke tangan Sunan. Melihat bahwa keraton dinilai berdaulat atau setara negara, mirip dengan kerajaan Eropa atau sebuah negara kecil, tidak heran jika Solo di bawah keraton Kasunanan Surakarta diberi keistimewaan seperti Jogja sekarang. Namun penyebab hilangnya status daerah istimewa Solo ini adalah akibat dari kondisi politik pasca kemerdekaan saat itu yang masih labil, dan berbagai kelompok laskar rakyat yang mencurigai keraton sebagai simbol feodalisme dan dianggap dekat dengan penjajah. Namun sebuah kerajaan yang bertahan dengan monarkinya di tengah gonjang-ganjing sebuah negara pastilah memiliki peninggalan yang tak kalah hebat dan luar biasa. Yuk kita lihat peninggalan lain yang ada di museum ini, dan tentunya keren-keren. Jejak candi di Keraton Solo. Di ruangan pertama ada beberapa foto raja keraton, misalnya gambar wajah Pakubuwono ke-6 sampai ke-10, dan beberapa barang pribadi, misal 2 kursi pahat yang dimiliki oleh Pakubuwono ke-10, 2 kabinet dari masa Pakubuwono ke-10, dan ada juga beberapa benda lain seperti topi songkok tradisional Indonesia yang dipakai oleh Pakubuwono ke-6, 7, dan 10. Dan peninggalan terakhir, ada sebuah sarajantara atau tombak yang dimiliki oleh keraton yang kalau dilihat dari bentuknya itu sangat tidak biasa. Untuk di ruangan selanjutnya ada hal yang menarik di sini.
Walaupun museum ini berada di bekas bangunan Keraton Mataram Islam, namun peninggalan yang ditampilkan tidak hanya tentang kerajaan Mataram Islam, namun juga ada masa yang lebih tua seperti masa Hindu-Buddha. Peninggalan pertama ada sudut candi dengan relief Mahakala dan Nandiswara sebagai aspek Siva yang dianggap sebagai penjaga. Kedua ada ukuran Trimurti atau 3 dewa utama dalam kepercayaan Hindu. Ketiga, ada sejumlah patung seperti Dewi Durga, Agastya, Ganesha, Dewa Kuera, dan juga Dewa Vishnu. Semua peninggalan tersebut diidentifikasi berdasarkan atribut mereka. Dan selain itu, ada peninggalan Buddha seperti arca manusia Buddha, arca Bodhisattva, arca Dhyani Buddha. Ada juga peninggalan lain seperti peralatan upacara, prasasti kecil dari perunggu, dan juga patung wahana dewa. Namun, tidak ada kejelasan asal elemen candi itu dari mana. Namun, jelas dari ukuran arca dan arca yang memiliki nuansa Hindu dan Buddha dapat menjelaskan bahwa asal barang-barang ini telah berasal dari kerajaan Mataram Islam, namun kerajaan Medang sekitar abad ke-9 Masehi. Itu dapat terlihat dari kemiripan arca Durga dari Candi Prambanan, ya juga secara ikonografi dari posenya yang lekuk alami hasil pengaruh India pada awal di Nusantara. Kemudian badan Mahesasura ditindih di bawah kaki yang sosok asuranya muncul seolah dari tubuh Mahesa atau kerbau itu, dan gaya mahkota dan perhiasannya walaupun lebih sederhana dari yang ada di Prambanan menunjukkan kemungkinan ukuran situsnya tidak besar atau bukan buatan kerajaan. Budaya pernikahan dan pertunjukan. Nah, selanjutnya ada beberapa ruangan yang menggambarkan prosesi pernikahan di ruangan ketiga dan keempat. Pernikahan pada masa Mataram Islam mencerminkan akulturasi budaya Jawa dan ajaran Islam. Tradisi-tradisi adat seperti midodareni, petung, dan panggih tetap dijalankan, namun diselaraskan dengan nilai-nilai Islam melalui doa-doa dan simbol-simbol keagamaan. Hal ini menunjukkan bagaimana budaya lokal tidak dihilangkan, melainkan diintegrasikan dengan ajaran baru secara harmonis. Nah, di ruangan yang sama ada miniatur pernikahan, kuda yang digunakan mempelai pria, dan diukir pada perunggu yang menunjukkan panel-panel prosesi pernikahan, dan benda seperti sanggan tempat membawa perhiasan dalam arak-arakan saat pernikahan. Di ruangan selanjutnya ada peninggalan lain seperti wayang kulit Purwa, wayang kulit Madya, wayang gedok, dan beberapa jenis wayang kayu seperti wayang golek dan wayang klitik kayu. Bahkan yang cukup menarik ada wayang suket, yang dalam bahasa Jawa suket adalah rumput, karena wayang ini terbuat dari rumput. Wayang-wayang Purwa berperan penting dalam penyebaran Islam di masa Kesultanan Mataram melalui pendekatan budaya yang halus dan kreatif. Sebagai media hiburan yang sudah merakyat, wayang menjadi sarana komunikasi efektif karena menggunakan bahasa Jawa, tokoh visual yang khas, dan iringan gamelan yang memikat. Nilai-nilai Islam diintegrasikan ke dalam cerita-cerita Mahabharata dan Ramayana tanpa menghilangkan esensi aslinya, tetapi diberi tafsir baru sesuai ajaran Islam. Tokoh Punokawan seperti Semar dan Petruk menjadi medium utama penyampaian pesan moral, etika, dan spiritual. Konsep-konsep Hindu seperti dewa-dewi pun dimaknai ulang secara monoteistik, menyesuaikan dengan prinsip tauhid. Dalang sebagai tokoh sentral memiliki posisi penting sebagai penyebar ajaran. Mereka tidak hanya pencerita, tapi juga tokoh yang dihormati
dengan kemampuan menyampaikan dakwah secara halus dan menarik. Pertunjukan wayang pun sering digelar dalam konteks keagamaan, memperkuat fungsinya sebagai alat dakwah. Contoh konkret akulturasi tampak dalam dialog syahadat tokoh wayang, sisipan nilai-nilai Qurani, dan perubahan karakter sesuai nilai Islam. Dan di ruangan selanjutnya, ada potret kehidupan masyarakat dalam bidang kesenian yang menunjukkan ini loh. Kesenian masa Mataram. Di ruangan selanjutnya dipamerkan beberapa kesenian, misalnya wayang beber yang merupakan wayang dengan media kain yang dilukis dimainkan dengan cara digelar atau dibeber, sekaligus menjadi sumber sebutan wayang ini. Selanjutnya adalah ilmu tentang menempa keris di Besalen, tempat pandai menempa keris. Kesenian lain seperti jaran kepang dan tari topeng, bahkan tradisi sodoran pada masa Kesultanan Mataram Islam adalah pertunjukan ketangkasan berkuda yang melibatkan dua prajurit saling menyerang secara simbolis dengan tombak atau sodor, mirip dengan jousting di Eropa. Tradisi ini tidak dimaksudkan untuk mencederai, melainkan sebagai ajang menunjukkan keberanian, keterampilan, dan keanggunan prajurit, serta sering ditampilkan dalam upacara kerajaan seperti grebek atau penyambutan tamu agung. Sodoran mencerminkan perpaduan budaya militer dan nilai-nilai kesatria dalam lingkungan keraton Jawa sebagai simbol kekuatan dan kewibawaan kerajaan. Kesenian dan tradisi menunjukkan perkembangan budaya, menganggap penting moral yang diajarkan melalui media seperti wayang, menganggap penting nilai kepahlawanan dan kewibawaan sebagai spek manusia yang harus dijaga dan tetap ada. Perkembangan dan peradaban Jawa dan Islam di Jawa. Pada bagian lain museum ini terdapat beberapa peninggalan lain yang menyangkut Islam secara umum dan perkembangannya. Misal, penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa dan huruf Jawa merupakan upaya untuk mempermudah ajaran Islam bagi masyarakat Jawa, sekaligus juga melestarikan budaya lokal. Beberapa karya penting dalam konteks ini antara lain Nur Anjawen karya Muhammad Amin bin Abdul Muslim, kitab Al-Ibris yang menggunakan aksara Pegon dan merujuk pada tafsir Mu'tabar, serta naskah Quran Jawi di tahun 1905 Masehi yang tidak memuat tulisan teks Arab, melainkan terjemahan saja. Penerjemahan ini mencerminkan semangat dakwah yang kontekstual dan telah menjadi bagian dari sejarah panjang penerjemahan Al-Quran di Indonesia bersama tokoh-tokoh seperti Ahmad Hasan dan Mahmud Yunus. Selain itu, dalam fikih, menyentuh Al-Quran terjemahan tanpa wudhu diperbolehkan jika teks terjemahannya dominan. Upaya ini turut memperkaya khazanah keilmuan Islam dan memperluas akses pemahaman terhadap Al-Quran pada kalangan masyarakat Jawa. Selain itu, di keraton ini memiliki peninggalan lain terkait transportasi pada masa yang menunjukkan peradaban di Jawa pada masa Mataram Islam. Salah satunya adalah kapal yang memiliki patung yang dinamakan patung Raja Mala. Dibuat pada masa pemerintahan Pakubuwono IV tahun 1788 hingga 1820. Patung ini terbuat dari kayu jati asal hutan mistis Danoloyo. Berinspirasi dari tokoh pewayangan, patung ini memiliki filosofi sebagai penolak bala. Awalnya direncanakan untuk menghiasi perahu putra mahkota Pakubuwono V dalam perjalanan ke Madura. Namun, pada akhirnya hanya digunakan sebagai transportasi mudik dari Surakarta ke Gresik dengan menyusuri aliran Sungai Bengawan Solo. Di sana terdapat maket Masjid Demak di keraton yang khususnya di Masjid Agung Kasunanan. Dirancang menyerupai Masjid Agung Demak yang dianggap sebagai pusaka berharga oleh raja-raja Mataram Islam. Masjid Agung Demak yang dibangun oleh Raden Patah dan Wali Songo dengan arsitektur khas Jawa beratap tajuk tumpang tiga.
menjadi modal utama masjid-masjid resmi di Kasunanan. Secara arsitektur, ciri khas Masjid Agung Demak maupun Masjid Agung Solo memiliki atap tumpang tiga yang mirip dengan pura. Masjid beratap tumpang tiga memiliki nilai filosofi yang mendalam, yakni atap tumpang tiga bermakna Islam atau atap dasar, iman atau atap tengah, dan ihsan pada atap atas yang mencerminkan kondisi rakyat pada akhir zaman juga. Kadang ketiga bentuk atap tersebut juga diartikan sebagai syariat, tarekat, dan hakikat. Namun secara tradisional atap ini terinspirasi dari atap pada masa Hindu-Buddha dengan konsep tiga dunia atau triloka, yaitu Burloka, Huvarloka, Svarloka, yang arsitektur atap tumpuk tiga ini terlestarikan sampai masa Mataram Islam. Selain yang sudah kami soroti di keraton ini, masih ada banyak peninggalan lain seperti kereta, tandu angkut orang, senjata seperti tombak, meriam, dan senapan, seragam prajurit, tengkorak Kiai Slamet, tandu angkat barang, dan beberapa peninggalan Hindu-Buddha dan kayu jati hutan Danaloyo. Melalui video ini, kita semakin sadar akan pentingnya pelestarian budaya sebagai warisan berharga yang tidak ternilai. Bangunan bersejarah yang kita lihat bukan hanya sekadar struktur fisik, tapi juga saksi bisu perjalanan waktu yang memuat nilai-nilai luhur, identitas, dan jati diri bangsa. Namun sangat disayangkan bila bangunan semacam ini biarkan sudut-sudutnya kotor atau bahkan diabaikan. Kebersihan dan pemeliharaan fisik bangunan mencerminkan seberapa besar rasa hormat dan kepedulian kita terhadap nilai sejarah walaupun terdebu. Melestarikan budaya bukan hanya tugas pemerintah atau sejarawan, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Menjaga kebersihan dan merawat bangunan dan terus memperkenalkan budaya kepada generasi muda adalah bentuk konkret dari rasa cinta terhadap warisan leluhur. Mari kita jaga, rawat, dan lestarikan bersama, karena sejarah dan budaya bangsa ini adalah penghubungan ingatan kita sekarang dengan masa lalu